Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Dim Dim Pak Dim Dim, hey alias Adim. Kali ini kita akan membahas beberapa kisru politik yang nyatanya terjadi sekarang itu. Makin ricuh, makin seru ya guys ya. Bercanda-bercanda, enggak. Disclaimer dulu deh, program ini cuman reaction ya. Aku nggak ngejelekin pihak manapun. Jadi mari kita tonton bersama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 10, 4, 5. Let's go, langsung kita react videonya. Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Serius? Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Waduh. Ya, Iya kah? yang ikut Belanda perang lawan kita. Iya sih, emang dulu sejarahnya ada Londo-londo kayak ireng ini gitu. Iya. sampai sekarang masih ada. Seriusan Pak? Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, Waduh. jurnalis, Waduh. apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Ya Allah. Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan? Ya Pak. Aduh, aku deg-degan banget ngedenger pidato Pak Prabowo tadi ya. Soalnya deg-degannya gimana gitu. Pak Prabowo itu langsung strike gitu, bilang kalau beberapa profesi itu adalah londo ireng. Mungkin kalau bahasa sekarangnya alias antek-antek asing. Nih aku mau nanya ke kalian, bagaimana pendapat kalian tentang pidato Pak Prabowo tadi gitu. Apakah relate atau enggak gitu? Soalnya aku enggak tahu banget ya soal permasalahan ini. Coba komen di bawah. Let's go, maka dari itu langsung kita ke video selanjutnya. Guys, kalian nggak kalau hari ini tuh hari kelima semenjak terakhir kali Pak Prabowo pidato. Kalau seingat gua terakhir kali pidato tuh hari Kamis ketika ngeluarin kata londo ireng. Jadi Kamis, iya, Jumat, yang Sabtu, tadi kita Minggu, Senin, tonton. Selasa. Nah, dia belum pidato lagi. Dan hari ini juga hari ke-58 Ya. dia belum berangkat lagi ke luar negeri. Terakhir Ya. kali dia nggak berangkat ke luar negeri itu rekor terlamanya 68 hari. Kita nantikan ya, apakah rekor dia nggak keluar negeri itu akan terpecahkan. 10 hari lagi terpecahkan loh. Dan menurut kalian kalau beliau nggak pidato itu gimana? Sepi atau justru guys? Kalian yang jawab langsung dah pernyataan si abang ini. Apakah bakal bikin rekor atau enggak? Terus gimana pendapat kalian tentang apa yang dinyatakan abang ini? Let's go, langsung komen di bawah aja ya. Oke, lanjut kita ke video selanjutnya. Ketika si Londo Ireng tersinggung dan si Jetsu Hitam memanfaatkan momentum. Lagi-lagi munculkan framing generalisasi Londo Ireng sama media tempik, seolah-olah Presiden Prabowo itu menyebut semua jurnalis, media, atau LSM itu Londo Hideng. Nah, tapi di tengah polemik itu, ada anomali lucu yang aji mumpung politik seenak jidat menggeser isu kampanye kalau Anies Baswedan itu pemegang tongkat Pangeran Diponegoro, bakal perhello yang dipersiapkan Nyapres 2029. Pertama kita tahu lah ya, kalau kata Londo Ireng itu kan sebetulnya kiasan untuk orang-orang yang dulu menjadi kaki tangan kolonial, yang saat itu kolonial adalah Belanda. Nah, sekarang kan bentuknya bisa apa aja ya, nggak selalu harus tentara. Dan kalau saja kita pakai kapasitas otak kita 100% dan tidak merasa menjadi bagian Londo Ireng, sebetulnya sasaran konteksnya adalah para geng nyoros yang suka nyinyir. Nah, jadi buat kalian yang nggak nyoros, sebetulnya nggak mesti baper-baper gitu. Kenapa lu tuh baper? Kedua, muncul serangan balik gempuran Jetsu Hitam yang menggoreng kalau justru Prabowo itulah keturunan Londo Ireng. Karena leluhurnya Benjamin Thomas Sigar itu merupakan pemimpin Minahasa dan juga Kenil Belanda ya, serta terlibat dalam perang Jawa menghadapi Pangeran Diponegoro. Nah, momentum ini digunakan sama Jetsu Hitam seolah-olah secara simbolis Prabowo itu dikaitkan dengan pihak kolonial. Sedangkan Anies Baswedan itu diasosiasikan sebagai Pangeran Diponegoro, bakseksual superhero ya. Padahal Pangeran Diponegoro itu nggak ada hubungan sama sekali ya sama Anies ya. Nah, di sini masalahnya banyak juga yang nggak tahu kalau Prabowo itu secara genealogis juga keturunan elit Jawa, yakni Sultan Agung dari garis bapaknya Sumitro Jojo Hadikusumo yang justru melawan POC. Nah, jadi silsilah keluarga Presiden Prabowo itu tuh lebih kompleks ya dari gorengan aji mumpung para fans-fans Anies. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kenapa Jetsu Hitam ini bisa selicik itu menggoreng Prabowo Londo Ireng, tapi juga mereka bisa sedongo itu mengaitkan Anies dengan Pangeran Diponegoro yang bahkan gue nggak tahu apa hubungannya. Sekarang gimana pendapat kalian? Bagaimana menurut kalian nih tentang pendapat atau pernyataan dari Mbak ini?
kalau aku sih emang kadang kalau misalnya ada kekurangan dari sesuatu, pasti ini ada beberapa orang yang bakal menggorengnya. Sebaliknya kalau di sini ada kekurangan, pasti di sini ada juga yang menggorengnya gitu sampai parah gitu, sampai kena cancel culture gitu. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Let's go. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kalau bukan Londo Ireng, kenapa tersinggung? Orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng, yang ikut Belanda perang lawan kita. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis. Kalau dari yang saya dengar, Londo Ireng adalah sebutan buat orang lokal yang milih ngabdi ke asing, buat ngancurin bangsanya sendiri. Setelah tayangan itu viral, banyak pihak yang ngamuk. Tapi logikanya gini, kalau Anda emang kerja murni ngekritik dan gak nerima dana asing, kenapa harus tersinggung? Yang terasa di lapangan, antek asing kayak gini emang mengerikan. Sengaja mompa hoax, bikin kita berantem sendiri. Negara jadi gampang diacak-acak kepentingan luar. Taruhannya apa? Ya stabilitas nasional. Menurut saya sebenarnya gini, gak cuma pemerintah, tapi orang yang emang murni gak nerima dana asing, dia berhak melawan keras oknum yang niatnya jual rumahnya sendiri demi cuan, alias Londo Ireng. Padahal di sisi lain, ruang diskusi buat pers, pengamat yang beneran pakai data, itu pasti terbuka lebar. Kritik boleh, perbedaan pendapat juga boleh, tapi jangan mudah terpancing oleh narasi yang memecah belah. Cek faktanya, pahami konteksnya. Ini kalau menurut aku sih orang ini cuma bawa-bawa sejarah doang, tapi nggak lihat fakta di lapangannya kayak gimana. Ya udah dah, kita skip aja. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan Londo Ireng kini berbaju wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM pada saat pidato harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center. Dan Londo Ireng ini adalah istilah era kolonial untuk pribumi yang ikut Belanda, yang perang melawan bangsanya sendiri. Bahkan beliau sampai mempertanyakan langsung, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Dan yang bayar handphonemu siapa? Padahal di kesempatan yang sama pemerintah tegaskan bahwa mereka tidak anti kritik. Wah, jadi yang ngeritik pemerintah dianggap penerus antek Belanda gitu, Ri? Iya, Rin, dan reaksinya tuh langsung keras. Jadi Sekjen Aji, yaitu Bayu Wardana, tuntut Presiden minta maaf karena dianggap mendiskreditkan profesi jurnalis. Sementara Direktur Selyos, Bima Yudhistira, bilang kalau ini tuh serangan personal yang gak menjawab substansi kritik. Terus ini pertama kalinya beliau ngomong kayak gitu? Justru itu, Rin. Jadi BBC ini mencatat sudah kesekian kalinya Presiden menyinggung kecurigaan antek asing. Dan penelitian Amnesty International sebut retorika kayak gini tuh bagian dari kampanye disinformasi yang ngebungkam kritik masyarakat sipil. Gimana menurut kamu, teman-teman? Apakah menurut kalian Pak Prabowo itu dengan berpidato seperti itu adalah untuk mendiskreditkan masyarakat gitu, agar bahwa mereka tuh anti kritik gitu? Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan abang ini kalian setuju? Coba komen di kolom komentar. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Apa itu Londo Ireng? Kalimat yang diucap Bapak Prabowo Subianto, Londo Ireng. Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng, yang ikut Belanda perang lawan kita. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Gue perhatiin ramai banget nih dari semalam potongan pidato Prabowo soal Londo Ireng, teman-teman. Londo Ireng itu ya sebutan buat orang lokal lah yang milih ngabdi ke asing buat ngancurin bangsanya sendiri. Setelah pernyataan itu keluar, banyak pihak yang ngamuk gitu loh. Tapi logikanya gini ya, kalau Anda memang kerja murni ngekritik kebijakan publik dan gak nerima dana asing buat bikin onar, ya kenapa tersinggung? Keberadaan antek asing ini kan memang mengerikan. Mereka sengaja dipiara buat mompa hoax. Efeknya bikin kita berantem sendiri, Pak. Dan ujung-ujungnya negara ini ya gampang diacak-acak sama kepentingan luar gitu loh. Dan taruhannya apa? Ya stabilitas nasional. Sebenarnya gini ya, nggak cuma pemerintah, tapi orang yang emang murni nggak nerima dana asing ya berhak melawan keras nih oknum yang niatnya emang jual rumahnya sendiri demi cuan alias Londo Ireng. Padahal di sisi lain, ruang diskusi buat pers sama pengamat yang beneran pakai data itu pasti dibuka lebar kok. Ingat ya, pakai data dan nggak framing suatu hal. Makanya sebuah kebijakan kalau salah pasti bakal tetap butuh banget masukan tajam buat diperbaiki. Kritik buat majuin negara itu wajib, tapi nyebar fitnah, pesanan asing pula, itu ya pengkhianat, Pak. Kalian pendapat nggak tentang ini, teman-teman?
Aku paham sih maksudnya dari abang ini. Kalian paham nggak? Coba yang paham komen di bawah. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Emang Prabowo sebodoh itu ngomong londo ireng? Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita... Istilah londo ireng, Presiden Prabowo baru-baru ini nih di harlahnya PKB bilang londo ireng itu masih ada, sekarang jadi jurnalis sampai LSM. Sebenarnya siapa dan apa maksudnya? Mari kita bahas. Istilah londo ireng bukan istilah baru zaman perjuangan kemerdekaan. Istilah ini dipakai untuk menyebut orang Indonesia yang dianggap membantu atau membela kepentingan penjajah Belanda melawan bangsa sendiri. Nah, dalam pidatonya di Harlah PKB, Prabowo memakai istilah itu sebagai kiasan. Menurut Mr. Prab, sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang secara sadar atau nggak sadar lebih membela kepentingan asing dibanding kepentingan nasional. Beliau bahkan menyebut profesi seperti jurnalis, pengamat, sampai LSM sebagai contoh tempat di mana orang-orang seperti itu bisa aja ada. Yang perlu digarisbawahi, Prabowo nggak mengatakan semua jurnalis atau semua LSM adalah londo ireng. Pernyataannya ditujukan kepada oknum yang menurut pandangannya bekerja untuk kepentingan pihak luar, bukan profesinya. Bahkan kita semua tahulah siapa itu. Ada kok bukti aliran dananya, terpampang jelas juga di website-websitenya. Tapi setuju atau enggak dengan pernyataan itu, tentu kembali ke penilaian masing-masing. Ya tergantung. Yang tersinggung ya mungkin dia adalah londo ireng. Yang jelas, kritik terhadap kebijakan itu penting dalam demokrasi. Di sisi lain, menjaga kepentingan nasional juga sama pentingnya. Lagian dari sekian pidato, kebiasaan banget dah fokus cuma pada satu punchline. Padahal Prabowo bicara panjang kali lebar soal ekonomi dan Prabonomics, etika demokrasi, rangkul semua kekuatan bangsa, bahkan bicara soal ijtima ulama. Coba bayangin. Yang kemarin mengakui Imam Mahdi percaya ijtima ulama enggak? Lah, ini fokus cuma ke bagian atau potongan kecil yang bahkan nggak sampai 1% dari keseluruhan omongan dan pidato Prabowo. Dan yang gua nggak habis pikir adalah kok bisa merasa tersinggung gitu loh. Apa jangan-jangan yang tersinggung adalah londo. Ya bang, ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Presiden menyatakan bahwa kalau ada orang yang bekerja untuk kepentingan asing, itu biasanya disebut sebagai londo ireng. Londo ireng itu ya bahasa lain untuk antek asing. Nah, gue tahu sih tapi video hari ini tahu. Londo ireng itu sudah pintar. Mereka memakai baju sebagai wartawan, memakai baju sebagai pengamat, memakai baju sebagai LSM. Itu pernyataan Presiden menurut saya lugas dan terang benderang. Ya. Tapi banyak di antara kita yang ingin memaksakan jalan satu arah menjadi jalan dua arah, sehingga melakukan kontraflow. Kontraflow yang dilakukan adalah bahwa semua LSM, semua pengamat, semua jurnalis adalah antek asing. Nah, ini yang menurut saya agak maksa. Kalau ada pernyataan misalnya, enak ya orang dekat presiden, karena orang dekat presiden sekarang pada jadi pejabat. Pertanyaannya, kalau dibalik, benar nggak? Apakah semua pejabat itu adalah orang dekat presiden? Anda aja yang jawab, Tuhan benar yang nggak? tahu. Apakah semua pejabat sekarang adalah orang dekatnya presiden? Cuman Tuhan yang tahu. Tapi apakah semua pejabat adalah orang dekat presiden? Coba Anda jawab dengan jujur. Benar nggak? Atau misalnya ada yang bilang, wah enak ya jadi tim sukses presiden yang menang, karena sekarang semua tim sukses menjadi komisaris. Taruhlah pernyataan itu benar, tim sukses kemudian menjadi komisaris. Tapi kan ada beberapa yang kayak gitu ya. Ya nggak sih? Kalian tahu kan? Coba yang tahu komen di kolom komentar. Tanyanya kalau dibalik, apakah semua komisaris itu adalah tim sukses? Apakah ada orang di luar tim sukses yang kemudian ini mah malah ngober si bapak mau. Udahlah, kita akhiri aja acara ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share-nya juga. Dadah, goodbye. Assalamualaikum. Terima kasih.